Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang studi kasus terkait cyber law. Adapun dari kelompok kami, yang pertama saya sendiri, itu Dharma Kertia, yang kedua ada Igusti Lanang Surya Putra, yang ketiga Alivia Purnama Dewi. Baiklah, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian cyber law. Cyber law didefinisikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai aktivitas manusia di cyberspace atau dengan memanfaatkan teknologi informasi. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace. Cyberspace berakar dari kata Latin kubernan yang artinya menguasai atau menjangkau, karena cyberspace lah yang akan menjadi objek atau concern dari cyber law. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait ruang lingkup cyber law. Jonathan Resoner dalam cyber law, The Law of Internet menyebutkan ruang lingkup cyber law sebagai berikut. Yang pertama, copyright atau hak cipta. Hak cipta adalah khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, trademark atau hak merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf angkanya, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang ketiga, defamation atau pencemaran nama baik. Defamation diartikan sebagai pencemaran nama baik dan bisa juga dengan istilah slander atau lisan, libel atau tertulis yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah atau lisan, fitnah atau tertulis. Penghinaan atau defamation secara halfal diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus cyber squatting. Contoh kasus cyber squatting, Carlos Slim, orang terkaya di dunia itu pun kurang sigap dalam mengelola brandingnya di internet, sampai domainnya direbut orang lain. Beruntung kasusnya bisa digolongkan cyber squat sehingga domain carlosslim.com bisa diambil alih. Modusnya memperdagangkan popularitas perusahaan dan keyword Carlos Slim dengan cara menjual iklan Google kepada para pesaingnya. Penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan prosedur Anti-Cyber Squatting Consumer Protection Act atau ACPA, memberi hak untuk pemilik merek dagang untuk menuntut sebuah cyber squatter di pengadilan federal dan mentransfer nama domain kembali ke pemilik merek dagang. Dalam beberapa kasus, cyber squatter harus membayar ganti rugi uang. Contoh kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Contoh kasus tentang illegal access. Illegal access merupakan salah satu tindakan kriminal dalam IT yang dikenal sebagai cybercrime. Pada hacker mengakses situs milik orang lain yang bertujuan untuk mengambil keuntungan sendiri tanpa memikirkan nasib korban. Salah satunya adalah situs mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, yang belum lama ini kena retas. Nah, pembobol situs SBY segera disidang Rabu tanggal 6 Maret 2013 pada jam 9 WIB, 9 malam. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dikutip dari sindonews.com, Wildan Yani Ahsari, seorang remaja asal dusun Kerajaan Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, ditangkap tim cybercrime Mabes Polri beberapa waktu lalu. Segera disidangkan. Ada komandan di Mabes Polri yang menyampaikan kepada saya kalau berkas penyidikan sudah tahap kedua dan sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Jember.
kata ayah Wildan, ahli Jakfar K. ketimbang ketika dihubungi Sindu di Yogyakarta Rabu pada 6 Maret 2013. Menurut dia, jika berkas penyidikan sudah diserahkan dan dikirim ke Kejari Jember, maka tidak lama lagi proses sidang dugaan kejahatan dunia maya akan segera dimulai. Ali mengatakan Wildan saat ini masih berada di Mabes Polri untuk menjalani tahanan dan pemberkasan. Namun Wildan di sana diperlakukan dengan baik kok. Bahkan di Mabes sekarang membantu perbaikan server milik Mabes dan masih bisa online dengan laptopnya, ucapnya. Sebelumnya, Wildan diduga sebagai pelaku pembobol situs resmi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang beralamat di http://www.presidensby.info. Pemuda yang berprofesi sebagai teknisi komputer tersebut ditangkap di tempat kerjanya di warnet Surya.com, berjalan di Jalan Ledjen Suprapto, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari. Menurut pengakuan pemilik warnet Adi Kurniawan, salah satu pegawainya tersebut terakhir terlihat bekerja pada Jumat 25 Januari 2013 malam. Sejak itu, Wildan tidak pernah masuk bekerja dan rekan kerjanya pun tidak ada yang mengetahui keberadaannya, kata Adi. Dalam akun Facebook Wildan disebutkan dia mengaku bekerja Internet Security System dan pernah belajar soal teknologi internet di google.com, situs http://www.presidensby.info. Itu sebelumnya diretas Wildan pada Rabu 9 Januari 2013. Dia meninggalkan jejak dengan penulisan diri sebagai Jember Hacker Team. Berdasarkan pelacakan yang dilakukan ID SIRTTII, lokasi IP address dan DNS pelaku berasal dari Texas, Amerika Serikat. Namun setelah ditelusuri, alamat pelaku di Indonesia, tepatnya di Jember. Sementara Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Jember Mujiarto mengatakan sampai saat ini berkas penyidikan dari Mabes Polri memang masih belum turun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membacakan terkait beberapa solusi untuk mencegah kasus di atas adalah yang pertama, pengumuman enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Atau plain text diubah menjadi chip text. Untuk meningkatkan keamanan autentik, penggunaan unsur ID dan password, penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirimkan dari ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan source soket layar atau SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. Selain server www dari Netscape, server www dari Apache juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambahkan software tambahan seperti OpenSSL. Yang kedua, penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati paker internet protokol IP yang melewatinya. Yang ketiga, perlunya cyber law. Cyber law merupakan istilah hukum yang terikat dengan pemanfaatan IT. Istilah lain adalah hukum TI atau law of it. Hukum dunia maya atau virtual world law dan hukum mayantara. Melakukan pengamanan sistem melalui jaringan dengan melakukan pengamanan FTP, SMTP, telnet, dan pengamanan web server. Baik, akan dilanjutkan oleh moderator saya. Baiklah, demikian dari presentasi kelompok kami.
Saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.